Sip, sip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak diskusi ya tentang demam berdarah ya. Mana tadi, Dokter Heri? Halo, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Mas Bro? Heri? Alhamdulillah. Surabaya aman? Sehat. Surabaya makin banyak yang positif. Ya mungkin karena ini ya, tracingnya makin banyak ya. Aku gak ketok buta nang ini ya. Soalnya gak ketok buta. Aslinya buta padahal ini ya. Tapi jarane katanya kalau botak itu seksi. Oh, itu tergantung dulu itu sebenarnya itu ya. Siapa yang lihat? Wah, ini bahas itu sampai rumah gak dibukanya pintu kok, Vi. Oke. Gimana nih? Ya, wes alhamdulillah ya. Berarti kita sudah ini online ketiga ini ya. Pertemuan ketiga ya. Mudah-mudahan bisa konsisten kita ya membahas. Amin. Ya, yang ringan-ringan aja, yang memberi semangat ya, menyemangati kawan-kawan di saat pandemi belum berakhir ini. Menjalani hidup dengan baik dan tidak lupa juga dengan hal-hal yang sebenarnya kalau penyakit itu kan katanya ada siklusnya ya, Via. Kayak misalnya demam berdarah itu katanya ada siklus ya, Via. Ada. Makanya pertemuan koyo opo lah ya. Ngobrol lah. Koyo arisan naik. Koyo arisan naik. Makanya ngobrol kita kali ini itu hari ini agak sedikit berbeda, tapi mungkin juga bisa nyambung juga ke arah COVID juga sih ya. Cuma kita nanti mungkin banyak gitu ya. bicara tentang demam berdarahnya ya. Jadi kalau ada kawan-kawan nanti yang mau tanya misalkan ya, mau tanya COVID, mau tanya demam berdarah, boleh nanti langsung tanya di sini ya. Dan nanti kita kan selain ini kita masukkan ke IGTV, jadi tetap bisa ditonton nanti ya. Itu tugasmu, Vi, karena sing live duluan awakmu, jadi itu aku di tag. Oh iya. Taruh nang TV-mu itu ya. Sekarang tiap orang kan punya TV dewe-dewe. Oh, oke, sip. Iki ono artis pisan sing melok gabung, jenenge artis Dokter Delia Widyasmara. Mari ngene dhek guyang-guyu, tak sebut ngene. Oh iya. Iya, nanti dia kita masukkan aja di sini nanti. Oh iya, kita undang aja ya nanti. Ya. Dia pakar undang masuk aja. Dia pakar berjemur ya. Tuh, ngintip dia berjemur. Oh. Waduh. Berjemur. Aku wis ireng nek berjemur tambah gosong nek anakku. Gak, cemani. You know cemani? Cemani apa? Cemani itu ya mengalami brain baby syndrome. Jadi orang yang hitam dibakar meneh ngono, tambah mengilat ngono lho. Aduh. Iya. Jadi ini kenapa nih kira-kira kok kali ini kita ngomong masalah demam berdarah terutama pada anak-anak ini, kenapa ini, Vi? Bisa disampaikan ke kawan-kawan ini, Vi? Oke, jadi gini, di saat kita lagi pandemi COVID ya, ternyata memang banyak kasus-kasus demam berdarah udah mulai muncul. Nah, ada satu kasus di Singapura ya, seorang dewasa sih dia, usia 60-an. Pertama, keluhan yang menjadi keluhan utama masuk ke rumah sakit itu dengan demam dan trombositnya turun. Tapi IgG sama IgM-nya demam berdarah negatif. Kemudian sempat dirawat di rumah sakit, seminggu membaik, dipulangkan. Tapi ternyata pulang ke rumah masih demam lagi. Dia balik lagi ke rumah sakit, ternyata begitu dilakukan swab, COVID positif. Nah, kemudian banyak bahasan di internasional, walaupun kita belum bisa membuktikan secara detail ini berhubungan dengan COVID atau tidak. Tapi yang pasti dan yang perlu diingat, kita itu daerah endemis demam berdarah. Jadi jangan melupakan bahwa
khawatirnya gini Her, jadi banyak orang yang takut ke rumah sakit, ya orang yang takut ke rumah sakit. Padahal dia butuh. Salah satunya adalah anak yang sudah demam 3 hari berturut-turut, kemudian setelah demam dia turun dan mengalami fase shocknya demam berdarah. Tapi karena orang tuanya khawatir untuk membawa ke rumah sakit, justru yang terjadi adalah keadaan parah, keadaan shock ketika dibawa sudah terlambat. Nah, hal inilah yang kita ingatkan bahwa oke, kita boleh waspada sama COVID, tapi tahu diri kapan harus membawa ke rumah sakit. Khawatirnya kita terlalu takut, justru malah petaka justru sebaliknya yang terjadi di situ. Iya. Gitu. Apalagi memang ini si nyamuk ini memang hidupnya di sini memang ya, di tempat kita ya. Di tempat kita. Ada satu laporan ya di Brazil ya. Kalau di Brazil di tropis. Brazil ini kan tropis mirip sama kita. Dia di sana sedang menghadapi Brazil pandemi. Itu sebelah apane Pekalongan Brazil itu? Brazil itu iki teko Cilacap ngalor titik lah. Oh, Laut Jawa lan. Oh, salah. Cilacap itu kan sebelah selatannya, itu Samudra Indonesia itu. Jadi masih wilayah di Amerika ya, Amerika Latin lah dia di sana. Memang dilewati ekuator ya, daerah-daerah mirip seperti di tempat kita lah. Nah, itu lagi mengalami keadaan yang menyebabkan krisis kesehatan yang begitu hebat karena tipikal pandemi COVID-nya mirip seperti Amerika yang menyebabkan banyak yang mati. Tapi di satu sisi justru wabah demam berdarah lagi mulai heboh muncul. Jadi banyak kasus-kasus shock akibat demam berdarah, kasus jelek. Tapi di satu sisi beban biaya pemerintah sangat besar karena dia mesti membiayai COVID. Nah, hal ini mudah-mudahan awareness kita atau kewaspadaan kita terhadap kasus-kasus endemis itu yang mesti harus waspada kita. Ya, saya juga ingat itu dulu mestinya itu kan demam berdarah itu hanya ada di daerah tropis katanya ya, tapi pernah ada laporan kasus itu di Spanyol. Pernah dengar itu enggak? Di Spanyol demam berdarah ditelusur, ternyata si nyamuk ini kemungkinan besar ikut pesawat terbang dari daerah tropis hari ke Spanyol. Katanya gitu. Mungkin tak kayak gitu itu. Mungkin ya, kamu kalau naik pesawat itu kadang-kadang ono nyamuk kan ini kan neplek-neplek loh. Iya. Mungkin dia nggak bisa keluar kan. Ini nggak diceplek gitu. Jadi selamat itu oke. Lucu itu. Jadi misalnya ya ada nyamuk di dalam pesawat. Ya. Kenapa kok pintunya nggak dibuka aja ya? Daripada menyebabkan demam berdarah di Spanyol kan. Metu. Soalnya waktu beli tiket pesawat tidak dapat bonus parasut, jadi tidak boleh dibuka pintunya itu. Iku nyamuk yang metu sak metu wong-wonge iku. Iya. Terus gini Wi, untuk serius maneh. Nah, awakmu kan satu lagi ya, aku enggak satu lagi, aku rada serius saja. Itu kalau pada anak itu memang lain ininya. Apakah manifestasi klinisnya itu lain demam berdarah anak sama dewasa itu? Misalnya demamnya itu terus menerus atau ada siklus demam tertentu yang orang tua itu harus waspada. Nah, ya. Jadi saya mengamati demam berdarah ini sejak sekolah ya. Jadi tahun 2010 ya. 2010 itu caranya mengamati pakai gejala yang muncul ke kita itu ini belum berdasarkan riset yang ini ya, tapi berdasarkan pengalaman kalau saya terima pasien demam berdarah. Tahun-tahun 2010 2011 itu banyak yang mengalami shock ya. Jadi mengalami shock. Mungkin teman-teman yang lain yang tidak bergerak di bidang kesehatan, mungkin saya mereview atau ceritakan sebentar tentang demam berdarah ya. Demam berdarah ini dia kalau secara klasik mempunyai tanda khas seperti pola demamnya seperti pelana kuda. 3 sampai dengan 4 hari pertama dia demam. Tak bayangnya dhisik. Pelana kuda itu dilihat dari atas atau dilihat dari samping, Pi? Kalau kamu melihat pelana kuda dari atas nyungsep. Oh. Soalnya
kalau pelana kuda dilihat dari atas kan juga Bulat, kotak datar gitu. kotak datar kan. Nah, ini dari samping berarti. Kalau dari samping kan dia kelihatan seperti bergelombang. Oh, dari samping. Nah, dari samping. Oh Saddleback iya. phenomenon ya. Jadi seperti kalau kita ngomong klasik, kadang-kadang ada muncul klasik kalau Oh, iya iya. nah, jadi 3 hari pertama dia demam. Namanya continuous fever. Mau dikasih model penurun panas model apapun, susah turun. Biasanya orang tua ini sudah bolak-balik ke dokter biasanya. Hari pertama ke dokter, hari ketiga ke dokter. Nah, kalau sudah menghadapi seperti itu, biasanya hari ketiga, hari keempat dia mulai turun. Kemudian hari ke-6, 7 naik sedikit. Tapi yang perlu kita waspada justru ketika demam ini turun. Jadi ada beberapa jebakan ya, pitfall yang terjadi pada kasus demam berdarah. Jebakan yang pertama adalah di 3 hari pertama, karena Batman lagi. demam berdarah, Ini yang jebak Batman lagi. Batman lagi. Oh, si Batman ini memang nakal ya, bikin jebakan di Ya, mana-mana, yang jebakan Batman. nanti tak ceritakan ibarat klaster rumah sing dikeruk karo bulldozer, Pak. Aku seneni Pak RT aku gara-gara itu. Ya, jadi di 3 kali 24 jam pertama itu dia demam tinggi. Ini jebakan yang pertama di 3 kali 24 jam pertama, karena biasanya 3 hari pertama itu dia berbarengan dengan mencret, batuk pilek, radang tenggorokan, sehingga orang sering salah persepsi bahwa dia ke dokter dengan radang tenggorokan. Makanya dokter biasanya ngingetin, hati-hati kalau nanti hari ketiga, hari keempat dia demam masih tetap tinggi, mesti balik lagi. Kemudian jebakan kedua adalah ketika demam turun dikira sembuh. Justru masa kritis ini terjadi di hari ketiga sampai dengan hari ke-6, 7 biasanya. Rata-rata puncak Hari ketiga masa sampai kritisnya, 7 ya. rata-rata masa puncaknya adalah di hari ke-5, ke-6. Kadang-kadang ada yang di hari ke-4. Apa yang terjadi? Ada beberapa permasalahan pada masa kritis. Masalah yang pertama adalah pembuluh darahnya bocor. Jadi pembuluh darah itu ibaratnya seperti halnya paralon. Nah, paralon itu bocor. Selang. Kalau paralon, ya kayak selang. Selang itu ada di dalam tubuh kita itu, maka nggak akan tampak kan. Nah, proses kebocoran itu, kalau kita bayangkan darah. Tergantung merek sih sebenarnya itu. Kalau merek tertentu itu selangnya kuat sih, Bi. Betul, itu ibaratnya tergantung merek orang itu ada di mana, ada di daerah tropis atau di Spanyol. Nah, gitu. Jadi kalau dia selangnya itu bocor, darah itu kalau saya tampung ya di dalam suatu tabung, kita taruh, dia akan memisahkan diri menjadi dua. Satu, sel darah ada di bawah, plasma ada di atas. Nah, plasma inilah yang nanti yang bocor. Jadi sel darah itu akan tetap di dalam pembuluh darah. Kita tahu sel darah ini membawa oksigen. Plasma yang membawa yang gontor itu bocor. Akibatnya anaknya ngantukan, keringat dingin, anyep. Anyep itu bahasa Indonesianya apa anyep ya? Anyap itu. Anyap, dingin. Anyep itu ya apa ya? Anyap apa? Dingin. Apa ya bahasa Indonesianya anyep itu? Anyep itu dingin, anyep dingin itu lah. Seperti memegang logam dingin. Nah, kayak itu, anyep. Nah, seperti itu. Nah, ya. Tangan kaki dingin ketika suhu normal dan anaknya tidak well doing. Ya, well doing, tidak alert, tidak sadar penuh. Tingginya merem, dibangunkan, merem atau cenderung gelisah. Bahasa Indonesianya muntang-munting. Bahasa Indonesia muntang-munting. 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 Gelisah. Jadi didiamkan susah. Karena oksigen yang menuju ke otak itu turun antara hari ketiga sampai dengan hari ke-6. Nah, orang tua mesti waspada di sini. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah yang ditandai dengan pecahnya pembuluh darah. Nah, ini yang sering menjebak. Zaman saya kecil dulu, tahun-tahun 90-an. Batman lagi nih. Iya, jelas lah. Ini kan kata kunci kita, jebakan Batman kan. Nakal sekali si Batman ini ya. Betul.
Dijebak Tuh. semua. Nanti kita panggil Pak RT untuk ngeruk aja itu Batman. Mari ngene kok nek kambing hitam barang kok. Kambing hitam melok-melok kok. Nggak bisa. Oke, jadi tipe yang kedua itu tipe Ya. yang pecah pembuluh darahnya. Orang-orang zaman tahun 97 itu dulu iklannya DBD itu pasti dengan bintik-bintik merah, mimisen. Tipe yang seperti ini sudah jarang, tapi justru itu yang digunakan patokan orang-orang sekarang membayangkan demam berdarah. Setiap kita ngomong, oh ini demam berdarah, mana dok, kok nggak ada bintik-bintik merahnya? Nah ini yang sering kita waspada, bahwa tidak semuanya tipikalnya adalah pecah pembuluh darah. Tuh. Nah, tipe pertama mungkin karena sudah bagus ya, imunnya sudah bagus mungkin ya. Mungkin jadi, seperti itu. Balita Indonesia imunnya bagus, jadi tidak gampang pecah ya. Mungkin ya. Nah, tipe yang pertama bisa terjadi perdarahan bila kebocorannya hebat. Ibaratnya gini ya, saya punya selang ini bocor semuanya. Jadi kalau komponen selang apa pipa? Selang pipa, jarene kongkon pipa, jarene selang. Dari lu saya pernah kasih pipa. Kok bingung pemirsa ini? Oh. Iya, pipa dulu. Sinyalku elek, Wi. Hah? Sinyalku bagus nggak? Rotok delay. Oh, oke. Memang di sini agak kurang cerah mungkin. Iya, kasihan nanti wajahmu kotak-kotak. Padahal hari ini kan ketoke awakmu cukur rambut, cukur jenggot. Habis live ya Pak ya? Oke. Aku jelas kok, jelas. Nah ini jelas aku. Iya. Nah, kemudian pada saat dia bocor itu, kalau bocornya semakin hebat dia rapuh pembuluh darahnya. Maka di ujung-ujung kita telat membawa ke rumah sakit, pasien-pasien walaupun tipikalnya bocor, dia akan berakhir dengan perdarahan, namanya DIC. Oksigenasi kurang. Oh, itu yang berbahaya ya. Berbahaya. Jadi tipe 1 bisa perdarahan. Kemudian tipe 1 tadi. Nah, tipe yang kedua itu yang tadi perdarahan. Tipe yang ketiga ini gini. Jadi seringkali dia bukan anyep atau bukan dingin dan bukan keringat dingin keluar dan bukan perdarahan, tetapi tiba-tiba anaknya pada saat fase demam turun kejang. Tidak sadar. Nah, ini kalau dilihat dari fungsi livernya terjadi masalah. SGPT-nya sangat tinggi. Itu namanya ensefalopati. Beberapa kasus ini panganan apa? SGPT ini panganan apa itu? SGPT itu sejenis tiwul. Tempe bacem sampai tiwul. Iki sing ngrungokne tenanan iki ngesakne iku dia. Iya. Liver itu pokoknya ya, pemirsa ya itu. SGPT itu fungsi liver. Oke, diluruskan. Nah, itu cukup tinggi. Beberapa tahun terakhir itu sudah mulai banyak kasus-kasus semacam ini. Kalau kita menangani sebagai shock, diberikan cairan nggak tepat, karena memang dia nggak shock. Kalau diberikan trombosit, transfusi, nggak pas juga, karena memang trombositnya juga nggak rendah-rendah amat. Gitu. Jadi gimana penanganannya? Nah ini biasanya berhubungan dengan bidang kamu. Jadi kalau di CT scan rata-rata terjadi edem cerebri ternyata, pembengkakan di otak. Nah, kalau di ICU kita biasanya menggunakan manitol. Apa mana manitol itu? Dokter ini ada saja istilahnya, enggak tahu saya ini. Manitol itu ngotak plesetno dadi buyar loh. Aku gak welok-welok nah itu. Nah, jadi menggunakan obat anti pembengkakan kita tarik, sehingga biasanya beberapa hari dia pulih. Tapi yang istimewa dari demam berdarah,
begitu selesai masa kritisnya dan kita bisa menangani, memegang ketika dia masa kritisnya cukup optimal, selesai. Tapi kalau dalam masa kritis ini orang tua telat membawa, nggak memahami kalau anaknya jatuh ke keadaan demam berdarah berat, maka susah biasanya. Nah, itulah yang kadang-kadang mengagetkan. 2-3 hari yang lalu dia masih jalan-jalan dok dengan ya walaupun demam, tapi kenapa bisa menjadi meninggal? Itu kayak gitu. Jadi demam berdarah itu memang pada anak lebih sering 3 gejala itu tadi. Dan hati-hati, yang paling sering mengalami keadaan semacam ini adalah orang-orang yang gemuk, obesitas. Waduh, Itu COVID juga gemuk ini ya. Itu yang kita mesti waspada. Alhamdulillah saya masih six pack. Apa? Six pack? Six pack. Aslinya two pack sih aslinya, two pack. Jadi gembung atas, yang bawah juga gembung. Begitu. Jadi two pack. Yang iya. Two pack. Oh iya. Aku pack. Oh. One pack awak umri kayak Teletubbies. Melentung. Saya mengalami suatu kemelentungan saya. Iya. Jadi memang harus hati-hati ya. Kalau saya berpikir itu dikatakan demam berdarah mesti keluarganya atau ibunya itu selalu tanya, "Loh, Dok, enggak ada merah-merah." Jadi ternyata enggak harus keluar merah-merahnya, itu enggak harus keluar ya. Merah-merahnya enggak harus keluar. Nah, terus kalau misalkan kita takut nih. Ini demam sudah 3 hari, ini demam berdarah enggak? Itu kan ada yang diikat tuh, tangannya diikat. Terus dipukul-pukul, pok itu boleh apa enggak itu? Rampel itu masih bisa dipakai enggak ya itu ya? Karena agak susahnya gini ya. Pada beberapa kasus yang menggunakan prinsip seperti itu pada anak yang trombositnya normal pun kadangkala dia akan positif. Jadi mesti hati-hati. Menurut saya sih mau pakai rampelit silahkan, tapi tetap harus cek lab ya, karena khawatirnya menjadi bias kalau di rampelit ternyata dia nggak keluar, dia tenang-tenang saja gitu loh. Yang jadi masalah. Apalagi tiket kenceng ya, terus dipukul toples sih. Satu lagi. Iya, satu lagi ya. Nanti kamu tambah 2 loh. Iya. Jadi satu lagi gini. Sering kali orang tua bilang bahwa demam berdarah ini disebabkan nyamuk ya, Dok. Itu. Disebabkan nyamuk. Gimana disebabkan oleh nyamuk? Prinsipnya sebenarnya gini, bukan disebabkan oleh nyamuk, dia sebagai pembawa. Nyamuk ini menggigit, misalnya kamu di situ di Surabaya gigit nyamuknya terbang ke saya yang ada di luar Surabaya. Nah, itu yang mentransfer. Wah, bisa tuh penghubung. Kenapa sering terjadi pada anak-anak? Karena nyamuk ini paling banyak menggigit pada waktu pagi. Sedangkan beberapa anak kecil itu kalau pagi kan nggak bergerak dia diem. Sehingga kalau orang tua kenapa tidur. Lebih jarang? Ya tidur. Tuh, ayo. Halo Dok, ayo. Ya. Iki idolamu masuk iki. Idolamu, ayo. Ayo. Ada Mister Rendang. Yo, kowe dikangeni ambek Kadafi yo. Aku kangen zaman nang Jakarta iki, ayo tukang traktir aku mbiyen iku. Iya. Nah, ya tak lanjut ya. Iya betul. Ya, nyamuknya terbang. Nah, nyamuknya terbang, begitu sudah dia banyak menggigit pada anak-anak. Aku kudu guyu, komennya ayo. Aku langsung kiri-kiri aku ndelok komennya ayo iki. Aduh. Si naksir lanang ae ayo iki. Yo, insaf. Oke. Nah, anak kecil ini dia banyak tidur pagi, makanya mungkin masa pandemi ini kita mesti harus waspada. Anak kecil itu kalau pagi ya suruh gerak. Kalau dia tidurnya mengalami suatu kembangkongan, nanti dia akan gampang digigit oleh nyamuk. Kembangkongan apa itu? Ya kalau dia banyak
habis apa pagi-pagi dia masih tetap tidur terus, itu mesti hal yang waspada, karena sebaiknya badan kita bergerak sehingga nyamuk tidak gampang hinggap ke tubuh kita. Gitu. Nah, terus gini Pi, kalau kita dewasa itu kan katanya nih ya, kalau dia tidak kena demam berdarah, minum jus jambu. Kalau anak-anak ini masih ASI eksklusif, masa disuruh minum jus jambu juga? Atau ibunya yang minum jus jambu? Kalau anak-anak Bener dikasih enggak? jus, ya enggak lah. Kalau anak gini, Kalau ya, anak itu secara mungkin dewasa bisa ya karena patofisiologinya atau dasar penyakitnya itu sebenarnya kan gini, kan bocor. Kalau kita lihat ada satu hipotesa mengatakan bahwa ketika terjadi kebocoran maka trombosit ini berperan untuk menyumpal, salah satunya gitu. Walaupun banyak teori sekali, itu banyak yang nggak setuju, tapi juga ada yang setuju. Jadi perkaranya bukan masalah nambahi trombosit, bukan, tapi gimana caranya kebocoran ini masih tetap terjadi. Ini yang kita antisipasi untuk memasukkan cairan, itu yang harus diantisipasi. Yang kedua, minusnya kalau kamu kasih asam-asam dan lain sebagainya, anak-anak dengan demam berdarah ini kadang-kala dia mengeluh nyeri perut, akan membingungkan, akan semakin nyeri perut, kita bingung nih nyeri perutnya karena apa gitu. Jadi kalau sudah nyeri perut, aku ikut tunggu yuk karo Ayo ini. Wah, yuk suwe-suwe tak ceples gitu loh. Yo. Nah, kalau dia nyeri perut kemudian asar yuk. Ya. Kalau dia nyeri perut dan kemudian muntah-muntah terus, yang terjadi malah justru kita bingung, ini dia bagian dari fase penurunan keadaan akibat demam berdarah atau dia akibat buah itu tadi. Ada Mbak Delia masuk. Oh iya, ya, artis ini, pakar berjemur. Iya. Memang ngomong apa Bi terakhir Bi? Oh boy, aduh, awakmu sampai di gara-gara manten ini aku lali mau ngomong apa Bi? Awakmu begitu Delia metu langsung hilang. Aduh, gak iso dadi kohos iki. Tergoda iman awakmu. Aku langsung konsentrasiku hilang Bi. Oke, ya itu. Jadi prosesnya kalau kita lanjut. Memberikan jus jambu mesti hati-hati, karena khawatirnya justru kita nggak butuh trombosit naik, tapi kalau proses kebocoran masih terjadi, kan gitu kan. Kecuali trombositnya rendah banget, di bawah 20.000 atau di bawah 10.000, itu pun nanti bukan pakai jus jambu juga, kita akan berpikir untuk memberikan transfusi trombosit. Tapi transfusi trombosit itu pedang bermata dua. Di satu sisi ditransfusi, kadang-kadang justru turun karena ada auto antibody di dalam tubuh kita. Itu seperti itu. Jadi seninya agak susah memang gitu. Ya. Loh, bener kan Vi? Pembangkongan artinya nopo dok? Wong Banjar takok. Lah iya kan? Pembangkongan itu kalau orang harusnya bangun pagi kemudian dia nggak bangun gitu loh. Jadi apa itu artinya? Iya. Itu artinya ini bangkong itu memang. Bangkong itu kan kodok saja nih. Jadi kayak kodok ono loh. Iya. Ada pertanyaan loh. Ada pertanyaan ya ini. Dok, jika anak sudah pernah terkena DBD, apakah lain waktu bisa terulang? CLBK Bi. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kalau misalnya kita pernah terinfeksi oleh tipe yang sama, misalnya terinfeksi oleh tipe 1, kemudian berikutnya terinfeksi oleh tipe 1, kadang-kadang nggak muncul gejala apapun. Karena kita punya namanya memori antibody. Sinyalmu elek, Bi. Sinyalku elek. Terus kurang, Dri. Sinyalnya sih. Ya, Pak.
Sik pancet mungkin deket jendela mungkin. Tapi ojo loncat. Deket jendela. Pepet jendela tapi ojo loncat yo. Ya wae. Kudu mepet jendela. Nah, lumayan. Oke. Mepet jendela tapi ojo loncat. Wes, tak lanjut ya. Ya. Jadi ada empat tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Dikongkon tuku pakai data dhisik, kurang ajar aku. Diseneni Dani iku lho, awakmu diseneni Dani iku lho. Yo Dan, kirim mono paket Dan. Ngosakne kancamu sitok iki Dan. Oh, gak Mari ngerti. live mau nang TV soalnya, mari live nang TV. Oke. Nah, kalau dia digigit oleh tipe yang sama, maka tubuh memiliki memori antibodi dan dia yang akan mengeliminasi. Jadi nggak muncul gejala. Tapi kalau digigit oleh tipe yang berbeda, itu yang menjadi malapetaka karena begitu dia sudah merespon antibodinya, nggak segera mengenali, tubuh berusaha terus. Begitu dia seperti itu, maka muncullah keadaan yang kita sebut sebagai shock tadi, ya, bocor-bocor dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah bisa terinfeksi lagi? Sangat bisa. Justru ketika dia terinfeksi lagi, mesti harus hati-hati karena berpotensi untuk menjadi masalah di kemudian hari berupa perburukan keadaan. Lebih buruk ya. Lebih buruk. Pertanyaan lagi nih, kita bisa nggak membedakan tipe ini demam berdarahnya dari nyamuknya? Oh, nyamuk ini hitam pekat tipe 1. Oh, ini rodok putih-putih tipe 2. Harus diperiksa ya, harus diperiksa karena tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu dia demam tanpa perdarahan spontan, baru diprovokasi kayak ditensi muncul, itu kita bisa ngomong. Kalau tipe 2 itu adalah tipikalnya adalah dia perdarahan spontan. Kalau tipe 3 itu tekanan darah mulai sempit, anak mulai gelisah. Nah, tipe keempat yang paling berat itu biasanya sudah muncul tangan, kaki dingin, seperti itu. Wajahku jelas gak, Herneka? Nyamuk pindah. Jelas nih. Terus dikirimi Dani paket ya kita ya. Iya, benar. Nganggo numpak ninja. Tapi numpak ninja biru. Rodok mepet mana lu jelas kita Bi. Kadang-kadang putus-putus Bi. Mepet mana lu jelas loh. Mepet ke sebelah ini. Sebelah jendela, mepet jendela. Dan sinyalnya lebih banyak masuk kan, gak terhalang dinding. Terus ini aku dua pertanyaan yang aku ngatek lali, kayak tanya apa tadi ya? Masalah tipe-tipe itu. Nah, betul. Masalah tipe-tipe ini katanya infonya itu sudah ada vaksin untuk demam berdarah ini. Nah, apakah betul itu Dokter Davi? Vaksin ini sempat beredar. Tapi kemudian ditarik kembali karena ada laporan di Filipina. Jadi susahnya gini ya, karena tadi yang saya jelaskan kan ada 4 tipe. Andaikan diberikan vaksin yang tipe 1, ternyata dia terinfeksi tipe 3 misalnya. Kan justru jadi masalah. Kalau dia divaksin tipe 2, ternyata dia terinfeksi tipe 4. Nah, walaupun para ahli sudah berusaha untuk bagaimana caranya memodifikasi agar dia dikenali. Tapi ternyata ada laporan yang pasca vaksin atau apa kayak gitu ya, perlu dievaluasi lagi. Jadi ini masih di dalam tahap, bukan karena efek samping ya, tapi memang biasanya begitu vaksin ke masyarakat, dia akan melakukan suatu evaluasi di dalam waktu tertentu. Dia tarik sebentar, kemudian dia muncul lagi kayak gitu. Oh, iya. Itu yang berbahaya karena responnya itu ya. Wah,
Ya, Bu Ayu Darmawati, nanti insya Allah kita akan bahas tentang epilepsi, tapi kali ini kita ngomong demam berdarah dulu ya, Bu ya. Aku kok diseneni ya Dokter Davi karena mau epilepsi. Demam berdarah pada epilepsi mungkin ada air. Demam berdarah pada epilepsi. Nah, kalau pada pasien epilepsi itu kan trigger sedikit itu bisa membuat kejangnya itu rentan untuk muncul. Demam, terutama biasanya demam. Kalau dia batuk pilek, demam, dia rentan untuk muncul kejang memang. Memang seperti itu. Tapi tetap obat harus diminum ya, Via. Rutin. Harus diminum rutin. Ya. Nah, pertanyaan lagi. Nah, mungkin nanti kalau ada kawan-kawan di sini, emak-emak, ibu-ibu yang sudah punya anak kecil, punya pengalaman anaknya dulu kena demam berdarah misalkan, atau Dokter Delia, ya, mau sharing, kita masukkan nanti sebagai pihak ketiga. Orang ketiga di antara kita ya. Kita live Orang ketiga tunggal. yang mau Oke, siap. orang ketiga tunggal. Kalau ada yang mau, ganteng kan via awakmu. Oh, ya mesti. Foto-fotomu apa itu? Itu anti-fog ya? Ini anti-covid. Anti-covid mengandung apa? Kaporit. Kaporit, beneran tak? Iya, proteksinya harus mantap. Proteksinya harus mantap ya. Terus jadi Pak, ya kadang-kadang kalau bayi-bayi nih, bayi-bayi itu kadang ya kalau kena demam berdarah, itu kan dia kan enggak bisa ngomong ya. Aku sakit badanku enggak bisa. Tapi ada bengkak-bengkak. Muncul bengkak, kadang gitu kan ya, muncul bengkak. Ya. Nah, ini biasanya muncul hari keberapa ini bengkak-bengkak? Kalau bayi 2 tahun kan belum bisa ngomong, "Ma, awakku loro, Ma. Ma, buka enak, Ma." Bengkak-bengkak. Nah, bengkaknya seperti apa yang kita harus curiga? Oh, ini demam berdarah enak. Ya. Jadi gini, ada satu lagi yang satu lagi terus share. Ada satu lagi hal yang saya tekankan ya. Iya, satu lagi terus nih. Oh ini nih Mbak Septia masuk ini. Dia kan punya anak. Siapa tahu dia mau sharing pengalaman dia. Jadi misalnya gini, saya akan membahas dari ibu hamil dengan bayi yang mengalami demam berdarah ya. Jadi kalau ibu hamil, kemudian dia mengalami demam berdarah dan melahirkan, maka akan ada antibodi yang tertransfer kepada bayinya. Ya, sehingga suatu saat nanti ketika bayinya itu tergigit pertama kali, dia bisa mengalami keadaan berat. Loh, justru enggak muncul kekebalan tapi malah berat bayinya ya? Kalau dia tergigit nyamuk dengan virus yang tipenya sama, aman. Tapi kalau tergigit nyamuk dengan mengasih virus yang tipenya berbeda, bisa jadi malapetaka. Jadi misalnya usia 3 bulan kok dia sudah demam berdarah. Begitu kita trace loh, kok dia jelek keadaannya. Kemungkinan besar pada saat ibu hamil ada infeksi virus demam dengue namanya yang masuk. Itu. Nah, sehubungan dengan anak yang mengalami bengkak ya. Itu tadi paling sering terjadi kalau dia belum ke rumah sakit sama sekali, ya pada fase bocor antara hari ketiga sampai dengan hari ke-6-7. Tapi kalau misalnya dia sudah sempat ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, maka biasanya ketika mendapatkan cairan, karena kan ini susah, di satu sisi bocor, tetapi di sisi yang lain, ketika tidak diberikan cairan, bisa fatal. Sinyalmu jelek, Pi. Jelek. Saya putus-putus. Gak oleh ngupil loh. Kowe mari demi apa? Kumannya masuk ke dalam lubang hidung nanti. Ini jelas, Gerung.
Putus-putus. Aku tak oleh Masih tempat. putus-putus. Saya tak nyari tempat. Aduh. Nah, ini nang kantor kok. Jelas ya? Jelas. Aku mau Ini live kayak nang bangunan TV ini nang gedungnya ini. tinggi-tinggi, gedungmu ini tinggi-tinggi nih. Ayo kan, dikongkon tuku tower lo awakmu. Ya Pak ya? Eko? Nyala. Nah ya? Oke. Ya. Sip. Jadi eh, jadi fase bengkaknya itu justru ketika terjadi kebocoran. Nah, kebocoran itu yang paling sering adalah antara hari ketiga sampai dengan hari ke-6, hari ke-7. Kalau dia posisinya sudah masuk ke dalam rumah sakit, maka biasanya memang cairan yang diberikan untuk menyelamatkan anak itu yang kadangkala bocor keluar. Maka saya sering ngomong sama pasien saya, Bu, ini kita dilema. Satu sisi kalau kita tidak memberikan cairan, maka oksigen yang masuk ke otak itu nggak cukup. Tapi di sisi yang lain, kalau cairannya lari keluar, dia akan tumpah ke paru-paru maupun dia tumpah ke mata. Ini yang kita mesti waspada. Itu gitu. Jadi memang harus hati-hati ya. Tapi sediaan Harus buat hati-hati. Ibu-ibu, mak-mak di rumah, lihat tadi, ingat pelana kuda pokoknya ya, ingat pelana kuda. Dilihat dari samping, jangan dari atas, apalagi dari depan. Kalau dari depan kelihatan kudanya, enggak kelihatan pelananya. Dilihat dari samping. Lah ya bener kan? Pelana kuda dilihat dari samping kan ya. Kalau 3 hari masih demam tinggi, segera ke rumah sakit, ketemu dengan dokter. Terus ini Vi. Apa namanya? Ini kan berarti kan menakutkan ya. Ini kan ada 4 tipe. Nah, apakah ada data statistik yang menyatakan, di daerah Malang sini sekitaran rumah sakit itu tipe 1? Apa ada statistik terhadap nyamuk yang sudah disensus? Nyamuk di sini kalian tipe siapa? Tipe berapa? Itu kan. Ada enggak ya kayak gitu? Kalau nggak salah ya, aku agak lupa. Di Indonesia ini tipe yang banyak 3-4 kalau nggak salah. 3 dan 4. Oh. Jadi gini, ada beberapa negara tipe yang paling parah itu ya. Sebenarnya parah atau tidaknya itu adalah tergantung dari itu tadi, bahwa infeksi yang berikutnya itu dia digigit, dia masuk virus apa, tipe yang mana ya gitu. Tapi memang beberapa literatur menyebutkan bahwa 3 sama 4 itu memang klinisnya atau gejalanya lebih berat. Aku mau ngomong apa lali aku. Jadi gini ya, kalau di beberapa negara itu begitu masuk, kalau di Indonesia ini kan diceknya adalah IgG, IgM pemeriksaannya untuk memastikan. Kalau di luar negeri itu dicek item virusnya katanya. Jadi DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4 gitu ya. Tipe yang mana dia, itu ya keluar pemeriksaan itu. Sehingga dokter itu akan jauh lebih waspada ketika di dalam pemeriksaan itu sudah muncul 2 serotipe atau lebih serotipe gitu. Jadi jenis virusnya langsung yang ketahuan ya. DEN itu jenis virus ya. Jenis tipe virus yang DEN 1, Pak Raden 1, Pak Raden 2, Pak Raden 3. BK tanya BK. Terus nih ada yang tanya nih. Apakah mungkin nyamuk Aedes aegypti itu hidup di selokan yang kotor? Katanya kan kalau demam berdarah itu hidupnya di masalahnya selokanmu kotor apa enggak ya selokanmu? Selokanku kayak nang Jepang. Isinya ikan koi. Bersih. Inti utamanya itu sebenarnya gini, kalau airnya menggenang, itu banyak jentik di situ. Maka kalau kita punya kolam dan lain sebagainya, usahakan dia yang bergerak. Dia bergerak. Karena kolam bergerak juga iso. Kolam kan nyantol di tempat, kolam nggak bisa bergerak. Bisa, airnya bergerak. Oh, airnya bergerak. Tak kira kolamnya bergerak. Nah ini pertanyaannya. Dikasih ikan ya, ikan. Dikasih ikan juga bisa. Dikasih ikan. Pertanyaannya BK. Saat ibu hamil kena virus, bisa memperburuk kondisi bayi saat terinfeksi virus tersebut. Apakah hanya virus dengue? Yang berbeda
antara demam berdarah dengan yang lain ini adalah teorinya namanya sekunder heterologus ya. Yang mempunyai tipikal yang seperti tadi itu, ketika dia diinfeksi oleh tipe yang berbeda menjadi lebih berat, punyanya demam berdarah. Virus yang lain sepertinya nggak punya ciri khas seperti itu. Sebagai contoh misalnya ya, kayak cacar. Kalau terinfeksi kan sekali biasanya akan mempunyai kekebalan dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun cacar itu sebenarnya bisa juga terjadi reinfeksi, tapi rata-rata kalau infeksi alamiah kan sekali. Kalau dia enggak sekali, kadang-kadang dia ngumpul di sistem saraf ya. Suatu saat nanti bisa muncul jadi apa herpes zoster bisa ya. Tapi demam berdarah beda. Banyak pertanyaan, dok, anak saya kan sudah pernah kena demam berdarah ya, masa sih anak saya kena demam berdarah lagi, kayak gitu loh pertanyaan. Jadi sebenarnya kayaknya demam berdarah ini mengajarkan kita kesetiaan ya. Ketika virus yang masuk yang lain, dia nggak mau dia. Nggak mau. Harus setia makanya. Satu ya kena satu terus gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya istrimu itu dan teman-teman yang perempuan dimasukkan dalam suatu ruangan, kamu jangan salah milih. Kalau salah milih digebuk istrimu, itu loh filosofinya. Jadi kalau aku boleh gak dibuka nih pintu loh. Sudah digebuki, kamu mengalami shock, tewas kamu. Iya, harusnya memang mono loyalty. Makanya penting itu nyamuk itu disensus juga, dilarang masuk yang membawa virus den selain ini, mono ya. 3 terus. Namun virus den lain enggak boleh masuk, utuhnya gitu ya. Pasang kawat nyamuk di rumah, pasang kawat nyamuk. Ini ada pertanyaan dari Mbak Pita. Oke. Waktu dirawat karena DB, anak saya dicek trombonya tapi cuma di hari ke-7. Benar toh dok, kalau hari ke-7 trombonya naik akan terus naik? Karena sampai sekarang anak saya gak cek lab lagi. Itu tadi, kalau demam berdarah itu predictable ya. Jadi biasanya kalau dia sudah naik, yaitu petanda bahwa masa kritisnya udah mulai selesai. Jadi kadang-kadang kalau 2 kali berturut-turut sudah naik, dokter juga nggak akan ngecek berulang-ulang. Karena hampir pasti akan naik terus. Kasihan ya, dicoblosi ke anaknya. Ya. Kasihan dicoblosi ya. Tapi kalau di dalam masa kritis, atau mungkin terkait sama plafon. Mungkin juga. Tapi ya enggak, kalau dalam produk sensitif tapi ojo diomongin nang kene. Awakmu aku disemprit. Kena ban gua. Dari Mbak Tium Purba. Untuk pengobatan selama di rumah sakit dibedakan nggak dok pengobatan sesuai dengan tipe-tipenya? Nah itu satu pertanyaan. Yang kedua, dokter kalau banyak kasus DBD di desa kita, masih mungkin nggak dilakukan fogging? Apa masih efektif? 3 pertanyaan ini berarti ini. Oke. Yang pertama, antar demam berdarah yang berbeda tipe, beda terapi. Jelas beda terapi. Contoh misalnya demam berdarah yang kita membedakan bahasa ilmiahnya 2, demam dengue dan demam berdarah dengue, DD dan DBD. Kalau demam dengue itu ya cairannya rumatan saja, pemberian cairan untuk ngasih nutrisi. Tapi kalau sudah terjadi shock, sudah terjadi kebocoran, maka terapinya berbeda. Jadi memang berdasarkan derajatnya berbeda pendekatannya. Makanya kalau dia sudah menunjukkan ke arah derajat berat, dia mesti ditempatkan di ruang intensif agar diawasi. Ya, nadinya sudah mulai naik enggak, anaknya mulai dingin enggak, gelisah enggak, seperti itu. Kalau fogging, saya nggak bisa jawab secara detail ya, karena zaman-zaman dulu kita belajar katanya efektif. Cuma kan ini riset atau penelitian cenderung berjalan ya. Kadang-kadang saya juga mau mengusulkan ke pasien, coba sih ke dinas ke puskesmas atau dinas kesehatan untuk antisipasi pencegahan seperti itu. Justru saya yang khawatir gini ya, saya khawatir COVID jadi kayak DBD. Jadi dia long life gitu ya. Waduh, saya nggak bayangin. Karena spot jantungnya seorang dokter ketika mendapatkan pasien demam berdarah yang tipe 3, tipe 4 ya, derajat 3, derajat 4 yang terjadi perburukan itu betul-betul kita kan tidak pernah bisa tahu bocornya seberapa besar kan. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan suplai cairan agar oksigenasi cukup. Nah, kalau dia bertahan cukup lama, kalau kayak COVID bertahan sampai dengan bertahun-tahun seperti sekarang,
saya nggak bisa membayangkan. Kalau demam berdarah saja cukup membuat kita kadang-kadang kewalahan kalau kasusnya banyak sekali. Ya, betul. Tapi saya kalau di rumah itu terus terang juga takut ini kan. Awalnya kan kita kan hujan deras, terus sekarang curah hujannya mulai menurun, mulai banyak genangan. Itu kalau di selokan depan rumah tak semprot pakai obat nyamuk, itu nyamuknya langsung terbang kemana-mana memang. Jadi ya setidaknya kalau nggak ada yang fogging ya kita semprot sendiri aja ya. Ya, ya. Beli merek-merek, nggak boleh sebut merek, mereka kan nggak bayari kita ya. Beli Iya. anti Main anak kok nyamuk coba-coba kayak Oppo, gitu kan ya. semprot. Buat anak kok coba-coba gitu. Jadi iya, betul-betul disemprot bisa itu. Itu kan usaha ya, usaha. Sekitar rumah itu semprot aja. Semprot pakai semprot nyamuk sehingga biar nyamuknya ben mati juga enggak masuk ke rumah ya. Terus ini pertanyaan lagi Dokter Devi dari Cefrah. Dok, terapi pemberian cairan HES tuh masih perlu apa enggak? HES. Cairan HES. Agak ini, sorry. Saya nanti baca buku saya ya. Waduh, promosi. Harusnya ada ini giveaway ini. Oh, nanti kapan-kapan kita giveaway ya. Buku. Jadi ya, saya nulis buku tentang cairan resusitasi, memilih cairan yang tepat pada anak. HES ini banyak risetnya, penelitiannya efek samping ke ginjal. Jadi dia partikelnya begitu gede, kadang-kadang menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Sehingga sekarang, dan yang kedua ada riset lagi yang paling baru, perbedaan antara HES ya atau koloid dengan cairan kristaloid ya, kalau dalam bahasa kedokteran, saya kayaknya yang nanya dokter juga, itu tidak ada beda bermakna. Hah? Kok tahu dia dokter? Dia tahu HES sih? Mbak dokter ya? Atau paling tidak tenaga kesehatan lah, teman-teman perawat atau selalu tahu. Ya. Nah, makanya cairan seperti HES itu kalau di saya pribadi saya sudah meninggalkan lumayan lama karena khawatir ada problem di ginjal dan lain sebagainya. Walaupun tahapannya masih mungkin riset di Indonesia masih jarang, tapi kan berhubungan dengan efek samping. Yang kedua didukung dengan antara cairan koloid sama kristaloid itu nggak berbeda bermakna, makanya cukup aman-aman saja kita menggunakan kristaloid yang efek sampingnya lebih minimal, tapi memang jumlahnya sedikit lebih tinggi. Dulu zaman kita kuliah kedokteran kan, setiap kali kebocoran akan digantikan dengan cairan, kalau menggunakan kristaloid kan 3-4 kali. Misalnya perdarahan 100 cc akan diganti 300-400. Sekarang sudah enggak, Her. Sekarang hanya setelah risetnya ada aspek namanya glikokalix ya, lapisan bantalan, itu berubah. Jadi hanya 1,5 sampai 1,3 sampai dengan 1,5. Jadi kalau perdarahan 100, dia akan digantikan 130 cc sampai dengan 150 cc. Seperti itu. Jadi saya pribadi lebih sering menggunakan kristaloid. Koloid sangat jarang saya sering, karena kadang-kadang efek samping alergi dan lain sebagainya itu juga bisa muncul. Ilmunya berkembang ya. Apalagi saya enggak ngikuti ilmu kayak gitu lagi saya. Saya ngikuti gimana cara buka otak dari mana, sisi mana gitu, lali ngono-ngono wis gak ngerti tadi. Ya aku sama, aku juga sudah tidak pernah lagi bagaimana cara buka otak ini. Wis tak kena awakmu ae. Mangan otak-otak enak, mangan otak-otak aja. Betul. Ini hampir 1 jam kita ngobrol tidak terasa karena memang ngobrolannya santai, ringan, dan memang tidak terasa karena gak sambil makan, jadi tidak terasa ya. Kalau sambil makan mungkin terasa. Tak terasa sudah 1 jam dan ternyata Kamis depan apa? Kamis depan membahas apa ya? Nah, ini ada satu yang menarik ini, Pi. Namanya baby boomer. Bener ya, baby boomer ya? Oh, apa diperkirakan itu gara-gara work from home ini, kemungkinan besar itu nanti akan banyak lahir bayi-bayi di Indonesia dan di seluruh dunia sih. Yang paling banyak katanya itu di India, di Cina, diperkirakan gara-gara work from home, lockdown, banyak akan lahir bayi-bayi yang seperti ini. Ya. Kenapa ya? Nah, makanya kenapa kok seperti itu kita bahas nanti minggu depan.
bareng Dokter Davi tapi sama kayaknya itu tips tidak. bagaimana agar bayi itu tetap Ya. sehat. Tips agar bayi tetap sehat. Yang penting itu dari sisi ini tetap sisi bedah saraf dan sisi anak lah ya. Bagaimana kan nggak mungkin gue mau awakmu iso ngelarang jangan buat bayi gak iso kan. Apa nggak aneh dikerjakan wong kabeh di work from home ya? Iya kan? Nah, kalau sudah terjadi enggak apa-apa, yang penting gimana bayinya itu sehat. Kualitasnya Nah, bagus. tips-tipsnya itu biar bayi tetap sehat nanti, ya kan? Oh iya iya. Oh, iya. Oh berarti ada hubungannya sama COVID ya. Jadi dengan COVID semua orang ada di rumah, bingung iya. mencari kesibukan, akhirnya mencari kesibukan sendiri gitu ya. Enggak sendiri, enggak mungkin sendiri, enggak mungkin itu. Berdua lah itu mesti. Berdua. Gitu ya. Jadi Oke. intinya hati-hati dengan demam berdarah ya. Sebab ini kan masa-masa demam berdarah mulai muncul. Hujan sudah mulai berhenti curah hujan, banyak air menggenang. Hati-hati. Pelana kuda, dilihat pelana kuda ya, pelana kuda dari samping, demam 3 hari, tidak turun-turun, hari ke-4, 5 demam turun, jangan senang, anak diem, ngantuk, bawa ke rumah sakit, gitu ya. Oke? Oke, siap. Oke, good. Oke ya, ini tinggal 1 menit lagi. Ya. Kita tutup bareng-bareng ya, Ya. mudah-mudahan ini. Ya. Oh itu tuh, karena kaum Waduh, ibunya dokter rebahan, Dwita ini bayi-bayinya bayi lahir lagi dari muncul generasi ini. rebahan. Katanya Dita, katanya dokter Nah. Dita, Oh. ibunya Berarti besok dia harus kaum ikut live rebahan. aja. Besok suruh live. Oke, kita undang Bareng. dokter Dwita ya. Jadi orang ketiga. Oke, kita undang dokter Dwita nanti. Tak lebok nih nang, tak masukkan nanti di flyernya nanti. Saya mau tahu gimana ibunya kaum rebahan itu, gimana kaum rebahan itu. Kita tanya sama Dwita. Wes, kita tutup bisa. Oke. Tutup sampai Instagram, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan. Yo.